Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Borneo. Dengan saya Andre Febrian dengan NPM 244030202. Lalu perkenalkan, nama saya Rekal Dewanta dengan NPM 24403020238. Perkenalkan, nama saya Eka Wardani dengan NPM 2440302045. Perkenalkan, nama saya Reza Fadlanur dengan NPM 2240302048. Di sini kami akan membahas materi tentang representasi sistem LTI melalui persamaan diferensial linear (DN), analisis struktur dan solusi umum dengan dosen pengampu Dr. Syafrizal Taqullah STMT. Baik, mari kita saksikan video. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu sistem linear time invariant atau LTI. Sistem linear time invariant adalah model sistem yang bersifat linear dan karakteristiknya tidak berubah terhadap waktu. Banyak sistem fisika seperti rangkaian listrik, mekanika, dan kontrol dapat direpresentasikan menggunakan persamaan diferensial linear (DN). Persamaan ini menggambarkan hubungan matematis antara input dan output serta dinamika internal sistem. Sistem LTI adalah jenis sistem yang perilakunya bisa diprediksi karena dua sifat penting, linear dan time invariant. Sistem ini sangat banyak dipakai pada teknik elektro, terutama untuk memodelkan rangkaian listrik, sinyal, dan sistem kontrol. Yang pertama, linearitas atau linearity. Sebuah sistem disebut linear jika memenuhi dua aturan. Yang pertama, additivity atau penjumlahan. Jika input A menghasilkan output 1 dan input B menghasilkan output 2, maka jika A tambah B diberikan, outputnya adalah 1 tambah 2. Yang kedua, homogeneity atau penguatan. Jika input diperbesar kali N, maka output juga membesar N kali. Artinya, sistem linear merespon secara proporsional terhadap input. Yang kedua, time invariant atau tidak berubah terhadap waktu. Sistem disebut time invariant jika karakteristiknya tidak berubah seiring waktu. Artinya, jika sebuah input dimasukkan hari ini atau besok, hasilnya tetap sama selama bentuk inputnya sama. Contohnya, rangkaian RLC dengan resistor, kapasitor, dan induktor yang nilainya tetap. Karakteristiknya tidak berubah asalkan komponennya tidak rusak. Karena sistem LTI bersifat linear dan tidak berubah waktu, maka hubungan input-outputnya selalu bisa ditulis sebagai persamaan diferensial linear (DN). Inilah yang membuat sistem LTI sangat cocok dikaji secara matematis. Persamaan diferensial linear (DN). 1. Persamaan diferensial pada sistem LTI. Hubungan antara input dan output dapat dituliskan menggunakan persamaan diferensial linear. Persamaan ini menunjukkan bagaimana perubahan output dipengaruhi oleh input serta dinamika internal sistem. Bentuk persamaan diferensialnya adalah A sub N dikali Y turunan ke min N terhadap T ditambah A sub N minus 1 dikali Y turunan ke N min 1 ditambah titik-titik ditambah A1 dikali Y turunan pertama terhadap T ditambah A0 dikali Y terhadap T sama dengan B sub N dikali X turunan ke min N terhadap T ditambah titik-titik tambah B1 kali turunan pertama terhadap T ditambah B0 dikali X terhadap T. Selanjutnya, analisis struktur sistem LTI (DN). Orde sistem ditentukan oleh turunan tertinggi dari keluaran YT pada persamaan diferensial. Jika turunan tertinggi adalah YNT, maka sistem disebut sistem (DN). Maka tinggi orde semakin kompleks dinamika sistem karena makin banyak variabel keadaan yang terlibat. Koefisien konstan. Sistem disebut time invariant karena semua koefisiennya bersifat tetap. Artinya respon sistem tidak berubah walaupun sinyal masukan digeser waktunya. Koefisien ini mengatur seberapa kuat pengaruh turunan-turunan dari YT dan XT terhadap dinamika sistem. Ya, oke, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan slide yang telah dibacakan oleh teman saya sebelumnya. Pada slide kali ini masih membahas soal analisis struktur sistem LTI (DN). Poin nomor 3,
hubungan linear input output. Struktur ini menunjukkan bahwa keluaran Y dari T dibentuk dari kombinasi linear berbagai turunan dari input X dari T, dan keluaran itu sendiri tidak ada sukunan linear seperti Y kuadrat sin Y atau X kali Y, sehingga perhitungan menjadi lebih mudah dan superposisi tetap berlaku. Poin nomor 4 yaitu karakteristik sistem ditentukan oleh penyebut A dan pembilang B. Sisi kiri persamaan atau koefisien A menentukan dinamika internal sistem, misalnya stabilitas, waktu naik, atau kecepatan respon. Sisi kanan koefisien B mengatur bagaimana input mempengaruhi keluaran. Struktur ini nantinya akan berubah menjadi fungsi alih HS sama dengan YS per XS, sehingga penting untuk dipahami sejak awal. Slide selanjutnya, solusi homogen. Ya, jadi solusi homogen adalah respon sistem saat tidak ada input atau ketika X dari T sama dengan 0. Artinya sistemnya berjalan tanpa diberi masukan. Jadi di sini kita melihat perilaku alami sistem atau bagaimana sistem bergerak dengan sendirinya. Bentuk solusi homogen biasanya berupa gabungan fungsi eksponensial. Solusi homogen dituliskan sebagai kombinasi eksponensial dengan konstanta C1 dan C2. Nilai C adalah konstanta yang ditentukan oleh kondisi awal. Kemudian nilai S diperoleh dari persamaan karakteristik sistem. Persamaan karakteristik diperoleh dengan mengganti turunan menjadi variabel S. Dari solusi homogen ini kita bisa mengetahui apakah sistem bersifat mereda, berosilasi, atau tidak stabil. Jadi dapat kita simpulkan pada slide ini, solusi homogen adalah respon alami sistem saat tidak ada input. Solusinya berbentuk kombinasi fungsi eksponensial yang nilainya ditentukan oleh persamaan karakteristik dari solusi ini, dan kita dapat mengetahui apakah sistem rendah, berosilasi, atau tidak stabil. Baik, kita akan lanjut slide selanjutnya, solusi partikular. Ya, jadi solusi partikular adalah bagian respon sistem yang muncul karena adanya suatu input. Jadi apabila bentuk inputnya berubah, maka otomatis solusi partikularnya juga akan ikut berubah. Dan di sini terdapat sebuah persamaan umum. Jadi persamaan ini menunjukkan bahwa keluaran Y dipengaruhi langsung oleh input X karena di sisi kanan ada suku input. Maka sistem tidak hanya bergerak secara alami, tetapi juga dipaksa oleh input. Respon akibat pemaksaan inilah yang disebut solusi partikular. Tujuan dari solusi partikular adalah mencari bentuk keluaran yang mengikuti pola input. Secara umum, bentuk solusi partikular mirip dengan bentuk inputnya. Jika input berupa sinyal sinus, maka solusi partikular juga akan berbentuk sinus. Dan jika bentuk inputnya berupa sinyal step atau konstan, maka keluaran akan menuju nilai konstan. Kemudian untuk respon total sistem, respon total sistem merupakan penjumlahan antara solusi homogen dan juga solusi partikular. Jadi yang dimana Y sub H adalah solusi homogen dan Y sub P adalah solusi partikular. Kita bisa simpulkan pada slide yang ini bahwa solusi partikular adalah respon sistem akibat adanya input. Bentuk solusi partikular mengikuti bentuk input yang diberikan.
Jika inputnya sinus, maka keluarnya juga akan sinus, dan jika input step, keluarannya menuju nilai konstan. Respon total sistem merupakan gabungan antara solusi homogen dan solusi partikular. Ya, mungkin cukup sekian untuk beberapa slide yang telah saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cukup sekian, terima kasih. Umum sistem LTI order. Solusi umum dari sebuah sistem LTI order selalu merupakan gabungan dari solusi homogen dan solusi partikular. Solusi homogen yaitu dalam kurung T menggambarkan respon alami sistem ketika tidak ada input. X kali T sama dengan 0, dan bentuknya ditentukan dari akar-akar persamaan karakteristik. Sementara itu solusi partikular Y per P dan kurung T muncul murni karena adanya input dan bentuknya selalu mengikuti bentuk sinyal masukan. Kedua bagian ini digabungkan sehingga menghasilkan bentuk umum. Y dalam kurung T sama dengan Y per H dalam kurung T ditambah Y per T dalam kurung T. Solusi homogen dipengaruhi oleh kondisi awal, misalnya nilai awal Y per 0, Y dalam kurung 0, Y titik dalam kurung 0, dan sebagainya. Sedangkan solusi partikular tidak dipengaruhi kondisi awal dan hanya bergantung pada jenis input yang diberikan. Dengan menggabungkan dua komponen ini, kita mendapatkan gambaran lengkap tentang bagaimana sistem merespon, baik dari sifat alaminya maupun dari pengaruh masukan yang diterima. Selanjutnya, contoh perilaku sistem LTI order. Untuk memahami bagaimana solusi homogen dan solusi partikular bekerja sama, memperhatikan contoh sederhana sistem order 2. Y ditambah 5Y ditambah 6Y sama dengan 4X dalam kurung T. Pada persamaan ini, bagian kiri adalah struktur alami sistem, sedangkan bagian kanan adalah pengaruh input. Jika pengaruh input dimatikan, X dikali T sama dengan 0, sistem akan menghasilkan respon alami yang bisa mereda cepat, mereda lambat, atau bersolusi tergantung nilai koefisien dan nilai yang disebut solusi homogen. Tetapi ketika input diberikan, misalnya X dalam kurung T merupakan sinyal sinus atau step, sistem akan menghasilkan komponen respon yang mengikuti bentuk input tersebut, yang merupakan solusi partikular. Gabungan kedua respon ini menunjukkan bagaimana sistem bereaksi di dunia nyata. Awalnya dipengaruhi kondisi awal sendiri, kemudian perlahan mengikuti bentuk input yang diberikan. Slide selanjutnya, kesimpulan. Representasi sistem LTI melakukan melalui persamaan diferensial linear order memberikan cara yang jelas untuk melihat bagaimana sebuah sistem bereaksi terhadap masukan dan kondisi awal. Struktur persamaannya menunjukkan hubungan linear antara turunan keluar dan masukan dengan koefisien yang tetap, sehingga sifat sistem tidak berupa terhadap waktu. Dari persamaan ini kita memperoleh dua komponen penting, yaitu solusi homogen sebagai respon alami sistem dan solusi partikular sebagai respon akibat input. Kedua komponen tersebut digabungkan sehingga menghasilkan solusi umum yang menggambarkan perilaku lengkap sistem.
Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.